Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan Hikmah Dwi Putri Maharani dengan NIM 601220022, Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Fikih Keluarga, dosen pengampu Bapak Dr. Hadri Hasan MA dan asisten dosen Bapak Dr. AA Musyafa MPD. Yang mana kali ini saya akan mengangkat topik yakni tentang mahar. Simak videonya teman-teman. Mahar menjadi salah satu kewajiban utama suami kepada istri, bukan hadiah ataupun seserahan. Ustadz Rashid menyatakan istilah mahar dalam Islam yakni al-sidak, yang mana artinya pemberian oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita sebagai bukti kejujurannya, bahwasanya ia ingin menikahinya, serta bukti niat baiknya kepada si calon istri. Oleh karena itu, menurut bahasa, mahar diartikan sebagai kejujuran. Dalil mengenai mahar telah diatur dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 4 yang artinya, berikanlah mas kawin ataupun mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah ataupun ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Ustadz Rashid dalam kajiannya menyatakan bahwa hikmah pemberian mahar adalah untuk menghormati wanita agar lebih dapat untuk mempersiapkan diri. Selain itu, mahar diberikan oleh suami kepada istri untuk nafkah duniawi dan juga nafkah akhirat. Nafkah untuk akhirat itu seperti pendidikan, pengayoman, ilmu agama, dan lain sebagainya. Jadi, ibadah utama suami yakni mahar, sedangkan ibadah utama istri yakni kesabaran. Kesabaran seberapapun suami memberi, kesabaran dalam melayani, dan lain sebagainya. Lalu, apa saja sih bentuk-bentuk mahar? Ustadz Rashid mengatakan ada 3 bentuk-bentuk mahar, yakni yang pertama, mahar yang berbentuk materi, yang kedua, mahar yang bermanfaat, dan yang terakhir, mahar yang kebermanfaatannya dapat diambil kembali oleh sang istri. Lebih lanjut, Ustadz Rashid menjelaskan ketiga mahar tersebut. Mahar materi dapat berupa kendaraan, perhiasan, rumah, uang, dan lain sebagainya. Sedangkan mahar yang dapat diambil manfaatnya berupa jasa, seperti kisah Nabi Musa alaihi salam yang menikahi istrinya dengan mahar bekerja selama 8 tahun bersama sang mertua. Selanjutnya, mahar yang dapat diambil kebermanfaatannya kembali oleh sang istri, yakni berupa pembebasan dari perbudakan, keislaman istri, maupun mengajarkan Al-Quran. Ustadz Rashid berpesan, jika seorang laki-laki yang hendak menikahi pilihannya tapi ia merasa tidak sanggup akan mahar yang diinginkannya, maka sebaiknya ia jujur dan menyampaikan bahwa dirinya tidak dapat menyanggupi mahar tersebut. Dalam Islam, seorang wanita dibebaskan untuk menentukan apa bentuk dan seberapa besar mahar yang diinginkannya. Namun, Islam menyarankan agar ia mempermudah ataupun meringankan mahar tersebut. Sebab banyak laki-laki yang gagal menikahi wanita pilihannya dikarenakan beratnya mahar yang dikeinginkan oleh wanita tersebut. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan singkat tentang materi mahar. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan terkhusus untuk diri saya sendiri. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jumpa di lain waktu teman-teman. Unzur maqala wala tanzur man qalah. Ilaliko wassalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.